Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nur Habibah dengan NPM 10225102 dari kelas C325 dari program studi akuntansi pada mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis perhitungan harga pokok penjualan untuk unit bisnis lumpia basah. Penjelasan ini bertujuan untuk membedah seluruh komponen biaya produksi secara transparan, sehingga kita dapat menentukan margin keuntungan yang tepat dan strategis harga yang kompetitif di pasar. Sebelum kita membedah angka-angka dalam perhitungan HPP, izinkan saya menceritakan sedikit latar belakang usaha yang menjadi topik analisis kali ini. Usaha ini bukan sekadar bisnis kemarin sore. Ia adalah buah ketekunan yang telah bertahan selama 26 tahun. Perjalanannya dimulai dari titik yang sangat sederhana, yakni hanya berjualan di depan teras rumah. Namun, berkat konsistensi menjaga rasa, usaha ini berhasil bertransformasi dan kini menempati lokasi yang lebih strategis, yaitu di pinggir jalan utama. Transisi bisnis ini semakin menarik sejak 1 tahun terakhir. Dengan keterlibatan generasi kedua, yaitu sang anak, usaha ini berhasil melakukan lompatan digital. Lumpia ini sempat menjadi viral di media sosial karena inovasi uniknya yang berani tampil berbeda, yaitu penggunaan serbuk marimas rasa mangga menjadi ciri khas bumbunya. Kombinasi antara resep legendaris selama puluhan tahun dengan strategis pemasaran modern inilah yang membuat volume penjualan meningkat drastis. Oleh karena itu, perhitungan HPP kali ini menjadi sangat krusial untuk melihat bagaimana inovasi bahan baku yang unik tersebut mempengaruhi struktur biaya dan margin keuntungan di tengah tingginya permintaan pasar. Untuk menentukan HPP pada usaha lumpia basah ini, kita harus menentukan dulu perhitungan bahan baku, perhitungan biaya overhead pabrik, serta biaya tenaga kerja. Nah, pada perhitungan bahan baku, di sini saya sudah merincikan beberapa bahan baku dengan harganya. Dimulai dari bengkuang seharga 90.000, bumbu 32.000, serbuk marimas 9.000, minyak goreng 26.000, toge 30.000, kulit lumpia 17.500, kerupuk 20.000, mie 115.000, telur 155.000, gula merah 6.000, tepung tapioka 3.000 dengan semua total bahan baku ini senilai Rp503.500. Nah, pada perhitungan biaya overhead pabrik, di sini ada kompor dengan awal beli senilai 300.000. Dengan pemakaian 7 tahun, maka dapat ditotalkan seharga Rp117.042. Wajan 120.000 dengan pemakaian 4 tahun senilai 82,19. Gas LPG 24.000 dengan pemakaian 1 hari 24.000. Spatula stainless 27.000 dengan pemakaian 2 tahun maka senilai 36,98. Piring dengan seharga 26.000 dengan pemakaian 3 tahun senilai 22,83. Kertas coklat senilai 30.000, pemakaian 1 hari maka senilai 30.000. Sumpit seharga 25.000 dengan pemakaian 1 hari maka nilainya tetap sama. Dan gerobak senilai 3 juta dengan pemakaian 16 tahun maka senilai 513,70. Dan plastik seharga 45.000 dengan pemakaian 1 hari maka nilainya tetap sama. Nah, dari harga dari pemakaian tersebut kita totalkan senilai Rp124.773,12. Nah, di sini juga ada biaya tenaga kerja yang dikelola langsung dengan gaji senilai Rp45.000 dalam sehari.
Nah, maka dalam perhitungan HPP-nya, bahan baku dengan total Rp503.500 ditambah biaya overhead pabrik senilai Rp124.773,12 dan biaya tenaga kerja langsung senilai Rp45.000. Maka totalnya Rp673.273,12. Nah, dalam total HPP, maka kita menentukan total HPP-nya. Di sini kan total HPP 200 porsi dengan senilai Rp673.273.12. Ditentukan juga total HPP satu porsi Rp3.501,18 merupakan hasil HPP satu porsi dari HPP dibagi total porsi. Nah, yang terakhir saya akan mencari laba. Lumpia basah ini dihargai satu porsinya dengan harga Rp15.000. Maka dikurangi dengan HPP satu porsi senilai Rp3.501,18. Maka totalnya senilai Rp11.498,82. Demikian pemaparan mengenai perhitungan HPP dan profil usaha lumpia ini. Dari analisis ini kita dapat belajar bahwa kunci keberhasilan sebuah usaha bukan hanya terletak pada inovasi yang unik dan viral, tetapi juga pada manajemen biaya yang presisi untuk menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.